Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
Faqad qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, khatib mengajak para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tentunya jika Allah menyuruh kita menghitung jumlah nikmat Allah, dijamin tidak akan bisa di antara kita menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Bagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka dijamin tidak akan bisa kalian menghitung jumlah bilangan nikmat tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya syukur adalah bentuk ibadah, patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak faedah bagi kita selaku hamba kepada Rabb yang memberikan kepada kita rezeki yang begitu banyak, yang mana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah lagi nikmat tersebut, dan bila kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dari firman Allah tersebut ada dua keuntungan yang kita dapatkan ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat, kemudian kita jauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Kemudian dari jemaat yang mulia ini, waktu mengajak berjemaah sekalian, marilah kita memperbanyak salawat kita pada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang mana beliau menganjurkan kepada kita di hari Jumat dan juga di malamnya untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa. Allah ciptakan kita lahir ke dunia penuh dengan kelemahan. Yang sebagaimana Allah firmankan, wa khalaqal insana dha'ifa, dan telah diciptakan manusia mereka dalam kondisi yang lemah. Tidak ada kekuatan satupun yang kita miliki. Kalaupun toh kita bisa, tentunya itu adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka sungguh sangat wajar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk senantiasa membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Yang mana kalimat tersebut mengandung makna yang sangat mendalam bagi kita sebagai hamba, dan bukti bahwasanya kita hamba adalah lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan berkaitan kalimat ini, la haula, tidak ada daya seorang hamba untuk terhindar dari kemaksiatan kepada Allah kecuali karena Allah menghalangi kita berbuat maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan seorang hamba berbuat kebaikan tentunya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini kalau kita pahami, tentunya kita manusia yang saat ini diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan, kemudian untuk meninggalkan kemaksiatan, tentu itu bukan semata-mata karena usaha kita. Tentunya karena ada unsur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga hamba yang lemah ini bisa berbuat kebaikan yang banyak, meninggalkan kemungkaran yang banyak, yang dengan hal tadi bisa menjaga kita seorang hamba yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang hamba yang notabene Allah ciptakan menjadi hamba yang lemah, sungguh sangat wajar ketika seorang hamba yang lemah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, yang memiliki kekuatan sehingga hamba yang lemah ini bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kekuatan. Kehilangan atau kelemahan yang ada karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang kuat, maka kelemahan tadi akan hilang belum menjadi kekuatan. Maka sungguh wajar ketika kalimat la haula wala quwwata illa billah kita daunkan, kita baca semata-mata kita mengetahui arti
sehingga dengan hal tersebut menjadi diri kita mendapatkan kenikmatan untuk memiliki kekuatan meninggalkan kemaksiatan dan juga memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Imran ayat 162 Allah berfirman, In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kita, maka tidak ada satu pun yang akan bisa mengalahkan kita. Wa in yahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Dan kalau Allah membiarkan kita, siapa lagi yang akan bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya terakhir, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah seorang mukmin berserah diri. Firman Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan tadi kelemahan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua hal. Berbuat kebaikan, menjauhi kemungkaran, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca di zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Dan yang maha hidup, dengan rahmat-Mu tolonglah kami, tolonglah aku. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah engkau biarkan semua itu karena faktor saya, faktor kami, meskipun hanya sekejap mata. Yang dari hadis tadi kita pahami, semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan jangan sampai menisbatkan pada diri kita sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada satupun hamba yang bisa menjadi kemaksiatan kepada Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebab itu, sungguh layak seorang hamba yang Allah ciptakan lemah, dan ketika Allah menolong dia akan kuat, dan ketika Allah biarkan tidak ada satupun yang bisa menolong dia dari keterhinaan. Maka sungguh sangat patut bagi seorang hamba yang lemah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, sehingga dengan wasilah tadi Allah berikan kepada kita semua pertolongan untuk bisa menjadi kuat, di mana pada hakikatnya kita adalah hamba yang Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Wa khalaqal insana dhaifan. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Dan bentuk kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya mohon padamu perlindungan dari rasa khawatir, dari rasa takut, yang mana dua ini kalau menimpa diri kita tidak akan aman diri kita, dan bukti kita lemah. Rasa khawatir akan masa depan kita yang kita belum tentu mengalami sebagaimana yang kita khawatirkan, dan juga sedih atas kejadian yang telah kita lewati, dan sering kita mengalami suatu kesedihan yang begitu lama atas musibah kejadian yang menimpa kita. Maka untuk menangani itu, mengantisipasi hal-hal yang tadi yang menyerang hati kita,
Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal. Dari lemah dan dari malas. Rasa lemah ini, kadang kita manusia ingin melakukan suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak mampu. Mungkin sakit atau mungkin udzur yang lainnya. Ya kalau kita sehat, kalau kita punya kemampuan pasti kita bisa menjalankan itu. Tapi qadarullah kita enggak bisa karena kelemahan kita. Kemudian wal kasal, rasa malas. Yang kita mampu untuk menjalankan, tidak ada halangan untuk kita berbuat kebaikan, tapi rasa malas tadi menghalangi kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sifat ajz wal kasal patut kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kebaikan di dalamnya pada dua keadaan tersebut. Wal jubni wal bukhl, sifat pengecut. Yang sifat pengecut ini akan menjadikan madhur bagi orang lain. Karena sekiranya dia mampu menolong orang lain, maka akan tertolong orang lain. Tapi kalau dia pengecut, nggak berani, akhirnya madhur tertimpa kepada orang lain. Wal bukhl dan sifat bakhil. Sifat bakhil kepada dia sendiri yang mengenal. Hanya dia berinfak, bersedekah kepada orang lain. Kalau dia bakhil nggak mau. Wa'udzu bika min khulafatid daini wa qahril rijal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari tertimpa hutang yang begitu banyak. Ya. Karena hutang akan menjadikan hidup kita penuh dengan kesengsaraan. Wa qahril rijal, dari tindasan seorang manusia. Konsekuensi antara hutang dan tindasan tadi sangat erat hubungannya. Ketika orang punya hutang sama yang hutang itu ternyata akan menjadi terhina, kemudian dipaksa. Dan semuanya kondisi tidak menyenangkan bagi kita selaku hamba, selaku manusia. Maka wajar untuk menghindari kelemahan kita yang tadi Allah firmankan bahwa kita hakikatnya adalah makhluk lemah, maka kita salah satu caranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini berikan kepada kita semuanya motivasi untuk senantiasa kita merasa lemah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan dari kesadaran bahwa kita lemah, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.
Salam